Saya mau sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Orang semangat, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Kita sudah lama banget tidak ini ya. Semangat, Antusias, semangat, antusias, 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 semangat. semangat, semangat, antusias. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami yakin Engkau melawat setiap kami pribadi, lepas pribadi ya Bapa. Kami yakin Engkau melawat setiap kami. Engkau menyelidiki hati kami Tuhan. Hati kami yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh kekuatan dan sukacita yang baru ya Bapa. Karena kami tahu Engkau yang mengubahkan setiap kami, Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Yang membawa setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau disenangkan ya Tuhan. Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau bertahta di hati kami Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku. Haleluya. Mari semua kita menyembah Tuhan. Haleluya. Hadir, Kau hadir. Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk lawatan-Mu ya Roh Kudus. Kami mau buka hati kami untuk kekuatan dari Engkau Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia ini, kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang setiap kami, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidup kami membawa kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja yang bertahta atas hidup kita. Amin. Maka jiwa kami pun memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa
selalu setia bersama dengan kami Tuhan. menopang dan Kau yang menopang menjaga kami senantiasa Tuhan. senantiasa Biar hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. membawa kemuliaan bagimu Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Ya kami puja, yang ku puja, hanya diri-Mu satu yang selalu setia. Ayo memuja, Kau yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Ku senantiasa hidup kami Tuhan, membawa kemuliaan bagimu. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Raja kami. Hanya bagi-Mu Tuhan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Sebagai bentuk penyerahan kita kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Kita mewakili bangsa kita. Kita berdoa untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan Bangsa kami kepada ya Yesus, amin. Tuhan pulihkan.
kita mengangkat tangan, kita katakan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bapa, ayo manggil Engkau Bapa. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Ayo percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Ayo percaya Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu bagi bangsa Indonesia Tuhan. Haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Yes. Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan. Kami kali sabang berseru kepadamu ya Tuhan. Bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Oh Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita berdoa untuk bangsa kita saat ini. Mari kita sama-sama membawa bangsa kita di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Berkat Tuhan, biar damai sejahtera Tuhan terus mengalir atas bangsa kami. Berkati pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka. Dan hati yang benar Tuhan berikan ya Tuhan. Biar Tuhan pemerintahan kami boleh merespon setiap aspirasi dari masyarakat Indonesia ini Tuhan. Dalam mengambil keputusan Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat kepada mereka sehingga semua Tuhan boleh diambil untuk kepentingan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berikan mereka hikmat pimpin Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan ada atas setiap pemimpin kami. Setiap pejabat-pejabat yang memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk keamanan bangsa ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pakai TNI Polri Tuhan. Mereka boleh bersinergi Tuhan Yesus. Untuk menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan campur tangan. Biar ada damai sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Atas gejolak yang terjadi saat hari ini Tuhan Yesus. Aksi demo yang terjadi belakangan ini Tuhan. Kami memohon biar damai sejahtera Tuhan. Yang terus menaungi bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih, jauhkan setiap aksi demo dari penyusup-penyusup yang anarkis Tuhan Yesus. Yang memprovokasi Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar pemimpin bangsa kami boleh memberikan keputusan-keputusan yang baik untuk kepentingan bangsa ini Tuhan. Hati yang tenang, yang takut akan Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar kasih Tuhan mengalir atas bangsa ini. Lewat anak-anak Tuhan, lewat gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini beribadah Tuhan. Terkhusus di daerah-daerah yang mungkin terjadi demo Tuhan Yesus, biar ada keamanan dalam nama Yesus. Kami boleh beribadah dengan aman di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lewat gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus, ada damai sejahtera Tuhan yang dialirkan. Makasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Biar di dalam ibadah kami juga Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, pribadi lepas pribadi dilawat oleh Tuhan. Kami datang dan pulang nanti tidak sama dengan kami datang Tuhan Yesus. Karena ada pemulihan dari Tuhan terjadi atas setiap kami. Ada kuasa Tuhan mengalir atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang Tuhan kehendaki itu yang disampaikan. Itu yang kami terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini kami memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu, angkat persembahan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan bagi setiap kami, Engkau nyatakan setiap kami Tuhan. Saat ini kami memberikan yang terbaik lewat hidup kami dan lewat persembahan kami Tuhan. Biar setiap persembahan kami ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. Hidup kami takkan sama Tuhan, karena Engkau yang terus mengubahkan setiap kami menjadi baru, serupa dengan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Siap untuk memuji Tuhan, haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Sama-sama katakan, Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar. Let's go! Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan
Siapa di sini Laskar Kristus boleh angkat tangannya? Siapa di sini Laskar Kristus boleh angkat tangannya? Let's go! Yes! Sama-sama katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, Tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar. Siap gerak, yes, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Haleluya, haleluya. Siapa Laskar Kristus ini bergerak bersama-sama? Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Saya Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar. Siap gerak, yes, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Mengalir kuasa Tuhan bagi setiap kita, amin. Mengalir kuasa Tuhan atas setiap kita, amin. Yes. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi hosana, haleluya, hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi hosana. Keajaiban, keajaiban terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Yes, jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Serukan, ayo sama-sama bergerak. Roh Kudus membakar, Setiap kamu bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi hosana, haleluya, hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Let's go, Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap. Naikkan pujian mukjizat. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap. Bakar, haleluya. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi hosana, haleluya, hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi hosana, haleluya. Keajaiban terjadi.
keajaiban terjadi atas Indonesia. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau terus mengiring Tuhan sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami telah diubahkan oleh Tuhan. Dari manusia lama kami menjadi manusia yang baru. Oleh karena kasih Kristus dan penebusan Tuhan di atas kayu salib yang membayar setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita kami, yes, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, amin. Masa lalu Engkau tetap memilih. Ubahkan kami Tuhan, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau katakan kalau ku hidup bagimu, mataku tetap
Ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya Bapa, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami daripadamu. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang telah mengumpulkan kami di sini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Bapa, urapilah setiap kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengar. Biar firman-Mu bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ya. Kita bersyukur kepada Allah yang setia. Ya, kita dapat berkumpul hari ini di rumahnya dalam damai dan juga dalam kasih. Ya, hari ini kita hendak menyadari bukan kita ini berkumpul hanya untuk beribadah. Tetapi kita juga sebagai suatu komunitas yang sungguh-sungguh kita bergerak di dalam iman, merespon panggilan zaman ini dengan doa, pengharapan dan tindakan iman yang berbasis kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sampai dengan saat ini bangsa kita sedang menghadapi gelombang demonstrasi luas yang telah menyentuh lebih dari 13 kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan lainnya, Yogyakarta juga. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, demonstrasi ini kemudian diperparah oleh kematian tragis seorang pengemudi ojek daring yang terlindas oleh kendaraan taktis polisi. Nah, peristiwa ini menambah kemarahan publik terhadap ketimpangan sosial, tunjangan parlemen yang mungkin dinilai berlebihan, dan rasa frustrasi terhadap ketidakadilan ekonomi yang sedang berkembang, yang sebelumnya sudah terjadi. Demonstrasi telah berujung pada kerusuhan di beberapa daerah. Sebagaimana kita lihat di dalam berita, ya, gedung DPRD di Makassar dibakar sehingga menewaskan beberapa orang. Juga terjadi pembakaran pos polisi, kantor polisi, gangguan lalu lintas, hingga penjarahan di beberapa lokasi. Nah, pemerintah menanggapi dengan menunda perjalanan presiden ke luar negeri, memperketat pengawasan konten media sosial, dan juga menjanjikan penyelidikan atas insiden-insiden ini. Di dalam situasi krisis yang penuh ketegangan ini, mari kita berdoa. Kita menyerukan keadilan,
damai, dan restorasi. Melalui spiritualitas iman yang teguh pada kedaulatan Allah atas setiap pemerintahan dan keadilan ditegakkan bagi yang tertindas. Kita akan menyempatkan diri untuk berdoa bersama. Ya, ada 3 pokok doa yang akan kita doakan. Pertama, bagi mereka yang berkuasa, agar Allah mencurahkan hikmat, menyibakkan keadilan, dan memperlakukan rakyat dengan rendah hati. Poin yang kedua, bagi yang terinjak di dalam demonstrasi, agar Allah memberikan penghiburan, melindungi yang lemah, menyembuhkan yang terluka secara fisik maupun batin. Dan bagi gereja kita, agar kita menjadi agen kasih Tuhan dalam menghadirkan rekonsiliasi, mewartakan kebenaran dengan damai dan menjadi garam serta terang di tengah dunia yang gelisah ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berdaulat atas langit dan bumi, kami datang menghadap hadirat-Mu, mendoakan para pemimpin bangsa kami. Engkau yang memberi kuasa kepada mereka untuk mengatur negeri ini. Kiranya Engkau melunakkan hati mereka dengan hikmat surgawi. Berikanlah kepada presiden, para menteri dan wakil rakyat, serta aparat keamanan, kerendahan hati untuk melayani rakyat, keberanian untuk menegakkan keadilan, dan kebijaksanaan untuk memutuskan segala perkara dengan kasih dan takut akan Engkau. Biarlah mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri atau golongan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menderita akibat demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi. Ya Tuhan, hiburkanlah keluarga korban yang berduka, pulihkanlah yang terluka, dan kuatkanlah hati yang gentar. Kami menyerahkan setiap mahasiswa, pekerja, dan rakyat yang menyuarakan keadilan. Jauhkanlah mereka dari kekerasan dan pertumpahan darah. Biarlah Engkau yang menjaga kota-kota kami, melindungi jalan-jalan yang dipenuhi ketegangan, dan memulihkan rasa aman di tengah masyarakat. Kiranya kasih dan penghiburan-Mu menjadi nyata di tengah bangsa kami yang letih dan terluka. Dan kami umat-Mu di gereja ini ya Tuhan, kiranya Engkau bentuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia yang resah. Tolonglah agar gereja-Mu tidak tinggal diam, tetapi menjadi garam dan terang, membawa pengharapan, menjadi suara perdamaian, dan menghadirkan kebenaran Kristus dengan lemah lembut. Ajarlah kami untuk merangkul yang lemah, menguatkan yang takut, dan mendampingi mereka yang terluka. Kami percaya hanya di bawah kedaulatan Kristus, damai sejahtera sejati dapat lahir. Dan melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau akan memakai kami untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, situasi memang sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita jangan sampai juga termakan hoax yang bertebaran. Selalu cek dan recheck sehingga kita tidak ikut-ikutan gelisah begitu Bapak Ibu ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga tetap bijaksana. Kalau kita sudah tahu daerah sebelah mana begitu ya sedang kurang baik, sedang tidak aman, ya kita jangan ke sana juga begitu ya. Oke, mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Kolose 3. Ya. Nah, tema pada pagi hari ini, manusia baru menggantikan manusia lama. Ya. Mari kita membuka Kolose 3, kita akan lihat dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-10. Ya, saya menggunakan terjemahan baru, bukan terjemahan baru 2. Ya, kita akan membacanya bersama-sama ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Oke, ya boleh tolong diperlihatkan slide yang kedua. Ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah kita melihat seorang yang pernah benar-benar berubah setelah bertemu Yesus? Ya. Ada sebuah kisah yang relevan dengan hal ini, dan ini adalah mengenai seorang bernama John Newton, ya, seorang pedagang budak yang kejam yang hidup pada tahun 1725 sampai 1807. Ayo, berapa umurnya? Ayo, berapa umurnya? 1725 sampai 1807.
82 tahun ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya itu kapalnya kira-kira seperti itu kira-kira ya. Saya ambil dari Pinterest ya, saya cari keywordsnya kapal budak ya, slave ship. Jadi kalau zaman dulu itu ada perdagangan budak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi budak-budak ini kemudian diangkut pakai kapal yang seperti itu. Nah, John Newton ini ayahnya adalah seorang pelaut, sementara ibunya adalah seorang wanita Kristen yang saleh, namun meninggal saat Newton masih kecil. Nah, sejak remaja, John Newton terbiasa dengan kehidupan laut yang keras dan sudah terbiasa ikut dalam berbagai ekspedisi laut. Ya. Nah, Newton kemudian bekerja di kapal-kapal yang terlibat di dalam perdagangan budak dalam sebuah jaringan transatlantik yang mengirimkan orang-orang yang ditangkap dan diperbudak dari Afrika untuk dibawa ke Amerika dan Karibia. Dan berikut adalah peta pelayarannya. Next slide. Ya, nah itu adalah kira-kira peta pelayarannya ya, dari Afrika, kemudian pergi ke daerah Karibia, ya ke Amerika, ke Eropa, balik lagi ke Afrika dan seterusnya. Nah, John Newton ini bukan hanya sekedar pelaut, tetapi juga dia adalah kapten kapal budak. Yang berarti ia memimpin pelayaran membawa manusia yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka untuk kemudian melalui perjalanan yang penuh dengan kekejaman. Nah, seperti apa kira-kira perjalanannya? Ya, next slide. Nah, di dalam kapal budak itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak ditempatkan dalam kamar-kamar yang layak untuk menempuh perjalanan melintasi Samudra Atlantik. Bagi kita yang mungkin pernah naik kapal pesiar begitu ya, jangan membayangkan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di dalam zamannya John Newton, kapal budak itu tidak ada kamarnya. Ya, tidak ada tempat tidur yang layak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mungkin di layar itu terlalu kecil untuk dilihat, itu tuh apa ya yang kayak garis-garis begitu ya. Itu tuh gambar dari bagaimana kalau orang-orang budak itu sedang tidur. Mereka berjejer-jejer seperti begitu. Ya, dan itu sangat-sangat tidak nyaman Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, pada zaman itu dengan kapal layar yang tadi sudah kita lihat gambarnya, jika angin sedang mendukung, anginnya baik-baik saja, perjalanannya, pelayarannya akan ditempuh kira-kira berapa lama? Ada yang mau tebak? Dari Afrika sampai ke Amerika. Ya. Kalau angin baik-baik saja, maka perjalanan pelayarannya ditempuh antara 40 sampai 60 hari. Ya. Sedangkan kalau cuacanya buruk akan ditempuh antara 90 sampai 120 hari. Ya. Nah, sekarang bayangkan perjalanan begitu lama dan jangan membayangkan ada toilet. Jangan membayangkan ada kamar mandi. Jangan membayangkan ada tempat berjemur, ada kolam renang, ada buat alat pijat di situ, tidak ada. Ya. Dan ini adalah suatu tahapan yang paling mematikan dengan tingkat kematian dapat mencapai lebih dari 20%. Dengan kondisi kapal yang sempit, ya Bapak Ibu bisa lihat kira-kira gambarnya seperti itu, ya sangat sempit dengan begitu banyak orang, ya berdesakan, minim makanan, banyak penyakit, dan juga banyaknya perlakuan brutal yang ditujukan kepada para budak. Ya. Nah, salah satu penyakit yang sangat mematikan pada masa itu adalah kolera. Dan kolera ini adalah penyakit infeksi usus yang akut yang disebabkan oleh bakteri dan penularannya terjadi melalui air dan makanan yang terkontaminasi oleh kotoran manusia. Ya, jadi udah kebayang ya menyedihkannya seperti apa. Ya, next slide. Nah, ini kira-kira interior dari kapalnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di bagian atas itu adalah tempat budaknya. Di bagian bawah itu adalah persediaan air. Ya, kenapa persediaan air ditaruh di bawah? Supaya
center of gravity dari kapal itu serendah mungkin sehingga kapal lebih stabil. Kalau ditukar air di atas ya, orang-orangnya di bawah berarti lebih berat di atas daripada di bawah, kapalnya akan terbalik ya. Nah, kapal budak transatlantik ini merupakan suatu lingkungan yang ideal bagi penyebaran kolera. Bapak Ibu bayangkan sendiri ya, nggak ada toilet. Berarti kalau dalam posisi seperti itu, limbah mereka kemana jatuhnya? Ke bawah. Dan di bawah adalah tempat air. Maka air menjadi busuk, terkontaminasi oleh kotoran manusia. Ya. Nah, ini jadinya merupakan suatu lingkungan yang ideal ya untuk penyebaran kolera karena juga kepadatan yang ekstrim di mana ratusan orang-orang Afrika tersebut dijejalkan dalam ruangan sempit tanpa ventilasi. Boleh next, dan seringkali kakinya diikat seperti ini. Ini adalah alat untuk mengikat kaki mereka. Ya, itu dalam bahasa Inggris disebutnya shackle ya. Jadi kakinya dimasukkan ke situ lalu digembok begitu ya. Nah, sanitasi buruk, tidak ada toilet yang layak dan kotoran manusia itu menumpuk saja di lantai. Sehingga air tawar yang dibawa cepat membusuk di tong kayu dan bercampur dengan kotoran. Ya, begitu satu orang terinfeksi ya, penyebarannya sangat cepat karena semuanya berbagi ruang, berbagi makanan, berbagi air. Dan dengan tidak adanya penanganan medis, maka orang yang sakit parah atau bahkan meninggal akan langsung diapain Bapak Ibu Saudara sekalian? Buang ke laut. Ya, oh ini udah sakit, udah buang daripada menular. Nah, seperti banyak pedagang budak pada masa itu ya, Newton juga tidak melihat masalah moral di dalam pekerjaannya. Ya, I'm just doing my job. Saya hanya mengerjakan pekerjaan saya, tugas saya, gitu ya. Nah, perdagangan budak memang pada saat itu menjadi salah satu industri besar dan paling menguntungkan di Inggris pada abad ke-18. Meskipun pada prakteknya penuh dengan kekejaman. Ya, next slide. Nah, namun kehidupan dari John Newton ya berubah drastis tahun 1748. Ya. Dalam salah satu pelayarannya kapalnya dihantam badai besar di Samudra Atlantik. Dan Newton yang selama hidupnya tidak memiliki arah yang jelas, dia akhirnya mulai berseru kepada Allah agar diselamatkan. Dia memang akhirnya diselamatkan dari badai itu dan dia menganggap keselamatannya ini adalah sebagai anugerah Allah. Dan inilah awal pertobatannya. Meski masih sempat terlibat dalam perdagangan budak ya beberapa tahun setelahnya, tetapi dia secara progresif dia berubah. Ya, perubahan itu secara spiritual itu cepat, tetapi secara manusiawi itu butuh waktu, butuh proses. Untuk kita berproses dari kebiasaan kita yang lama, kita tanggalkan, kemudian kita mulai mengadopsi kebiasaan yang baru, karakter yang baru. Itu butuh waktu, itu butuh proses. Nah, Newton mulai membaca Alkitab, dia mendalami iman Kristen. Kemudian dia meninggalkan pekerjaannya sebagai kapal budak pada tahun 1754. Ya. Setelah meninggalkan laut, Newton akhirnya ada yang bisa tebak Bapak Ibu Saudara sekalian dia jadi apa? Ya, dia jadi pendeta, ya, dia jadi hamba Tuhan, ya. Dia melayani sebagai pendeta Anglikan pada tahun 1764 dan dia dikenal sebagai pengkhotbah yang rendah hati dan penuh kasih. Next slide. Nah, salah satu warisan paling terkenal dari dia itu adalah lagu rohani Amazing Grace. Ya, pada tahun 1772. Kemudian ini menjadi lagu simbol pengampunan dan kasih karunia Allah yang ditulis dari pengalaman pribadinya diselamatkan dari kebinasaan. Dan yang lebih penting secara historis, Newton kemudian menjadi salah satu orang yang bersuara kencang sekali ya melawan perbudakan. Ya, dia pernah di situ, dia tahu penderitaan para budak itu seperti apa. Kemudian di dalam setelah dia bertobat, setelah hatinya diubahkan dari hati yang batu ya heart of stone, Tuhan memberikan kepada dia hati yang lembut, heart of flesh ya heart of flesh. Maka kemudian dia berjuang bagaimana caranya supaya perdagangan budak itu dihentikan. Ya. Nah, boleh next slide.
Nah, Newton menulis sebuah pamflet ya terkenal ya, judulnya adalah Thought upon the African Slave Trade. Ya, trade. Pemikiran atas perdagangan budak dari Afrika tahun 1788. Di mana di dalam pamflet tersebut ya Newton menyesali keterlibatannya dalam perdagangan budak dan dia menggambarkan dengan jujur kebrutalan sistem itu. Ya, dan tulisan ini kemudian memberikan dukungan besar bagi gerakan abolisi di Inggris. Ya, next slide. Nah, Newton juga menjadi mentor ya, Newton yang sebelah kanan ya. Menjadi mentor dan sahabat bagi seorang bernama William Wilberforce, seorang tokoh politik Kristen yang kemudian memimpin kampanye di parlemen Inggris untuk menghapus perdagangan budak. Dan akhirnya pada tahun 1807 parlemen Inggris mengesahkan Slave Trade Act yang melarang perdagangan budak di seluruh wilayah Inggris. Nah, setelah disahkan, Newton meninggal pada tahun yang sama dan dia sempat menyaksikan perubahan atau menyaksikan buah dari pertobatannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, John Newton adalah contoh nyata suatu transformasi moral dari seseorang yang hidup pada abad ke-18. Dari seorang kapten kapal budak yang mengambil keuntungan dari penderitaan manusia menjadi seorang pendeta, penulis himne, dan penggerak anti perbudakan. Ya, berubah 180 derajat. Nah, kisahnya menegaskan bahwa sejarah bukan hanya tentang sistem yang besar, tetapi juga tentang individu yang berani berubah. Slide 10 kita lihat berikutnya. Oke, Bapak Ibu ada yang mengenali kira-kira ini gambar ilustrasi mengenai tokoh-tokoh Alkitab siapa saja? Itu clue-nya jelas itu ya. Yang sebelah kiri ada gambar kuda. Ada gambar apa lagi? Ada sinar. Lalu ada seseorang yang terjatuh. Siapa dia? Saulus, ya. Saulus, ya. Nah, itu sinar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya rasa kita semua pernah membaca ya dalam Alkitab, sinar apa? Ya, kemuliaan Allah. Oke, gambar sebelahnya apa? Itu clue-nya jelas sekali. Ada hewan apa itu di situ? Ayam. Ya, Petrus ya. Nah, kalau tidak dikasih ayam di situ kira-kira kita akan menebak dia Petrus bukan Bapak Ibu? Ya, ada Yesus di belakang. Ya, kalau jeli melihatnya. Kalau enggak jeli ya enggak tahu juga itu siapa gitu ya. Makanya itu ada gambar ayamnya di situ ya, supaya langsung tahu. Oh iya ya, orang ada wanita yang menuduh ya tuh telunjuknya, ada ayam, wah udah ini Petrus, begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alkitab juga mencatat ada beberapa tokoh yang mengalami transformasi atau perubahan. Kita lihat ya Paulus. Sebelum dia dikenal sebagai rasul, namanya adalah Saulus, seorang penganiaya jemaat yang tanpa belas kasihan. Dia menyeret orang-orang Kristen ke penjara, bahkan dia menyetujui pembunuhan Stefanus. Ada yang ingat Stefanus dihukum mati dengan cara apa? Dirajam, ya, dilempari batu sampai meninggal. Ya, silakan nanti dibaca sendiri pada Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Sampai Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ketiga. Nanti baca sendiri. Nah, namun di dalam perjalanan menuju kemana Bapak Ibu Saulus waktu itu? Damsyik ya. Nah, dalam perjalanan menuju Damsyik, cahaya Kristus mematahkan kesombongannya. Dia jatuh tersungkur, tidak hanya jatuh, dia menderita apa? Buta. Ya, dia buta. Lalu dia mendengar suara Yesus yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, thank you Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti pada baca Alkitab. Ya, nah dari kehidupannya Saulus kita belajar ya. Dari seorang penganiaya dia diubahkan menjadi seorang rasul yang penuh kasih dan dia rela menderita demi Injil. Ya. Nah, kedua kita lihat Simon Petrus di sebelahnya itu ya gambarnya ya.
Dia begitu bersemangat, dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Yesus, bahkan dia siap mati bagi Yesus. Namun pada saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkal dia berapa kali? 3 kali. Ya, maka ayamnya ada 3. Itu ya, sebetulnya ayamnya nggak tahu berapa ya, Alkitab tidak mencatat ayamnya ada berapa. Tetapi ditaruh aja di situ sebagai ilustrasi ya. Nah, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Ya. Nah, kemudian ayam berkokok. Dan di situ Petrus sadar, ya, hatinya hancur begitu ya. Oke, yuk mari kita buka dari Matius 26 ya. Matius 26 kita buka, boleh tolong dapat ditayangkan. Matius 26 ayatnya yang ke-69. Coba kita lihat di sini. Ya, Matius 26 ayatnya yang ke-69 dan kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ya, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ya. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, berarti dia 2 kali. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hatinya hancur. Tetapi setelah kebangkitan, Yesus kemudian memulihkan Petrus dengan lembut. Masih ingat pertanyaan apa yang Tuhan Yesus ajukan kepada Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Nah, pertanyaan ini memberikan kembali panggilan untuk menggembalakan dombanya. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus ya. Nah, dari seorang yang jatuh ke dalam ketakutan, Petrus kemudian diubahkan menjadi gembala jemaat yang berani. Nah, 3 kisah ini merupakan suatu gambaran nyata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada hidup yang terlalu jauh dari jangkauan kasih karunia Allah. Ya. Saya nggak tahu apa yang sudah terjadi dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah berapa jauh menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Bukan mungkin ya, setiap kita itu punya masa lalu. Tetapi setiap kita di dalam Kristus juga punya masa depan. Tinggal bagaimana kita memberikan respon. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiga kisah tadi ya, ini selaras dengan Alkitab ya. Paulus, Petrus, Newton mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup. Roma 5 ayat 20 berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Paulus yang dahulu pembunuh justru menjadi rasul. Ya. Lukas 22 ayat 61 dan 62 mencatat. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tatapan Yesus, ya di dalam ayat 61 tadi, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Nah, tatapan Yesus ini bukanlah suatu tatapan kebencian yang mencela, ya, melainkan tatapan yang memulihkan Petrus. Petrus menangis dengan pahit, tetapi momen itu merupakan jalan masuk bagi pemulihan kasih. Yesus tidak menyingkirkan Petrus, melainkan memakainya lebih lagi. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 menegaskan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Lalu Paulus menambahkan, di antara mereka akulah yang paling berdosa.
Dan inilah identitas setiap orang yang diselamatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bukan pahlawan. Kita hanya menerima kasih karunia. Keselamatan tidak pernah berasal dari usaha manusia. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita tidak memiliki sesuatu apapun di dalam diri kita untuk dibanggakan. Sesuatu yang layak kita banggakan di hadapan Tuhan. Kecuali apa? Rahmat Allah semata. Karena itu setiap pertobatan sejati adalah karya anugerah Allah yang berdaulat. Allah yang mencari, Allah yang memanggil, Allah yang mengubahkan. Sekarang mari kita hubungkan dengan hidup kita. Ayo, mari kita semua introspeksi. Mungkin ada di antara kita yang saat ini kita merasa seperti Paulus, punya masa lalu yang kelam, punya luka dan dosa besar yang menghantui. Mungkin ada yang seperti Petrus, pernah jatuh, pernah menyangkal iman, pernah takut berdiri bagi Kristus. Atau mungkin ada yang seperti Newton, pernah hidup jauh dari Tuhan, penuh dosa, bahkan merasa tidak layak di hadapan Allah. Ya, saya nggak tahu apa kisah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kabar baiknya adalah Kristus yang sama masih bekerja hari ini. Di keluarga ada ayah atau ibu yang dulu keras dan egois, tetapi setelah mengenal Kristus hatinya dilembutkan sehingga menjadi teladan kasih. Di dunia kerja ada pekerja yang dulu korup, curang, mementingkan diri, tetapi setelah diselamatkan dia memilih hidup jujur meski harus menanggung resiko. Di gereja ada jemaat yang dulu malas, ya, dingin rohaninya, tetapi setelah disentuh firman dia menjadi pelayan yang setia. Bapak Ibu dan saudara-saudari, anugerah Kristus bukan hanya untuk orang-orang di dalam Alkitab atau di dalam sejarah saja, melainkan juga untuk kita di sini dan sekarang. Jika Allah bisa mengubahkan Paulus, mengubahkan Petrus, mengubahkan Newton, dia juga bisa mengubahkan saudara dan saya. Ada amin? Oke, next slide. Ya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi ketika anugerah Kristus mengubahkan seseorang? Pertobatan sejati tidak datang dari kekuatan manusia, melainkan dari pemilihan Allah, election. Ya, sejak kekekalan Allah sudah memilih umatnya. Yang kedua ada panggilan efektif, effectual calling. Allah memanggil dengan suaranya tidak tertolak, tidak bisa dibantah. Seperti pada Paulus di Damsyik. Yang ketiga ada pembenaran, justification. Kristus menanggung dosa kita, sehingga kita diterima benar di hadapan Allah. Yang keempat ada pengudusan. Roh Kudus bekerja terus-menerus mengubahkan kita sedikit demi sedikit menjadi serupa Kristus. Memang benar Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Ya, kita akan terus diproses, ya, kita akan terus diproses. Nah, kemudian kita lihat yang kelima, pemuliaan, glorification. Pada akhirnya kita semua akan disempurnakan di dalam kemuliaan. Ya, next slide. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menerima anugerah Kristus? Yang pertama, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur. Jangan membuat masa lalu kita membuat kita terikat, melainkan jadikan itu alasan untuk memuliakan Allah yang telah menebus kita. Ya. Yang kedua, bertobat terus-menerus. Bertobat enggak cuma sekali, Bapak Ibu. Ya, kecuali ketika sudah bertobat langsung berpulang. Ya udah, begitu kan. Tapi kan enggak. Ya. Berapa banyak mulai dari bangun tidur tadi pagi sampai dengan saat ini kita sudah berdosa. Maka kita bertobat terus-menerus. Ya, pikiran agak piktor dikit langsung bertobat, ya. Maaf kalau ada yang namanya sama. Ya. Bertobat, aduh pikirannya enggak beres, ya, bertobat. Tuhan ampuni, kuduskan pikiran saya. Ngelihat ada ibu-ibu yang mengendarai kendaraan dengan ajaib di jalan. Waduh, rasanya tuh emosi, ya. Nah, begitu mau terucap kata-kata, ya, aduh Tuhan ampuni. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kebetulan dari tadi saya nganter Ecen sampai saya perjalanan ke sini, ada 4 kali ibu-ibu potong jalan saya dengan seenak-enaknya. Sabar, sabar.
Saya kadang-kadang menghibur diri, saya membayangkan saya sedang menonton serial Kung Fu Panda. Dan saya membayangkan si Master Oogway yang kura-kura itu. Inner peace. Ya. Pengennya gimana? Pengennya saya teriakin aja begitu ya. Inner peace. Tuhan kuduskan. Ya, bertobat terus-menerus Bapak Ibu ya. Hidup Kristen itu adalah suatu kehidupan yang daily repentance ya. Pertobatan yang setiap hari ya, daily repentance ya. Kita harus mematikan dosa dan hidup dalam kebenaran ya. Yang ketiga, jangan lupa kita bersaksi, ceritakan karya anugerah Kristus kepada orang lain ya. Sekali waktu seorang anak muda bercerita kepada saya mengenai apa yang terjadi antara dia dengan temannya. Dia sharing kepada temannya. Ya, karena temannya nanya, di keluarga lu kayak gimana sih? Ya. Lalu anak muda ini bercerita bahwa di dalam keluarganya dia itu papa dan mama komplit, papa dan mama sering bercanda dengan anak-anak, ledek-ledekan, debat, kadang-kadang kalau anak-anak bandel ya diomelin, ya bercanda bareng begitu ya kalau lagi oke, ya. Terus makan bersama ya sambil ngobrol-ngobrol. Lalu teman dari anak muda ini mengatakan, enak ya keluarga lu. Padahal secara skala ekonomi itu mungkin hampir seperti langit dan bumi antara si teman dan anak muda ini. Tetapi mungkin sekali dia tidak ada seperti itu dalam keluarganya. Tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya. Mungkin rumah keluarga dia itu adalah keluarga yang dingin, keluarga yang retak atau mungkin bahkan pecah, kita nggak tahu. Tetapi ketika kita menyaksikan ya karya kasih Tuhan dalam hidup kita, itu nggak perlu ribet-ribet. Ya sampaikan saja kehidupan kita itu bagaimana. Ya, kalau ditanya bagaimana ritme kehidupanmu setiap hari di akhir hari kamu ngapain? Oh kami berkumpul bersama di dalam rumah. Kami berdoa bersama, mendoakan satu sama lain, berdoa bagi bangsa. Itu sudah suatu kesaksian Bapak Ibu. Jadi nggak usah dikarang gitu ya. Nggak usah pusing ya ikut kursus menyaksikan kebesaran Tuhan. Enggak, apa yang sudah kita alami. Kita sampaikan. Tuhan baik loh kepada saya. Harusnya saya nggak berada di sini sekarang. Saya beberapa kali hampir meninggal. Tetapi Tuhan terus menyertai saya, menyelamatkan saya. Itu satu kesaksian. Bagaimana kita lagi dalam pergumulan, Tuhan pimpin kita. Ya, itu pun suatu kesaksian. Ya, sampaikan. Ya, Paulus memang menulis surat. Petrus mengembalakan jemaat. Newton menulis lagu. Kita juga sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita punya panggilan. Setiap kita, tidak terkecuali. Kita dipanggil untuk memberikan kesaksian mengenai kebaikan Kristus di dalam hidup kita sesuai talenta kita masing-masing. Yang terakhir berpengharapan. Jangan menyerah ketika kita jatuh. Kalau kita jatuh, maka yang harus kita lakukan apa? Bangun lagi. Kalau jatuh lagi, bangun lagi. Selama kita bangun lagi, kita belum kalah. Ya. Ingat Petrus yang telah dipulihkan. Ya, dan kasih Kristus selalu lebih besar daripada kegagalan kita. Next slide. Nah, saya menemukan ini ya, Bapak Ibu ya. Saya lagi kutak-kutik di website, saya lihat-lihat, saya menemukan ini ya. No amount of regret change the past. Tidak ada besarnya penyesalan kita yang akan mengubah masa lalu kita. No amount of anxiety change the future. Tidak ada kegelisahan segimanapun yang akan mengubah masa depan. But any amount of gratitude, setiap ada ucapan syukur akan mengubah kondisi kita. Kondisi kita mungkin secara real belum berubah, tetapi cara kita menghadapinya akan berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan jika anugerah itu benar-benar kita hidupi, apa dampaknya? Dalam diri pribadi, hati kita yang keras menjadi lembut. Kita hidup bukan lagi dalam penyesalan, tetapi dalam ucapan syukur. Dalam keluarga, suami istri belajar saling mengampuni. Orang tua sabar mendidik anak, tapi anak juga menghormati orang tua. Anugerah mengalir dalam relasi rumah tangga.
Dalam masyarakat, gereja menjadi terang dan garam, seperti Newton, yang akhirnya mendukung penghapusan perbudakan. Kita pun dipanggil membawa keadilan dan kasih ke dunia ini. Pada akhirnya inilah dampak terbesar, yaitu nama Kristus dipermuliakan. Hidup kita seperti Paulus, Petrus, dan juga Newton, ya, menjadi saksi bahwa Injil itu nyata, hidup, dan berkuasa untuk mengubahkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kisah Rasul Paulus, Petrus, dan juga John Newton, ini hanya 3 dari ribuan atau mungkin bahkan jutaan kisah umat Allah sepanjang sejarah. Tetapi inti pesannya sama. Anugerah Kristus selalu lebih besar dari dosa kita. Ya, saya ulangi lagi. Anugerah Kristus selalu lebih besar dari dosa kita. Dan hari ini mari kita datang dengan rendah hati. Kita mengaku dosa. Dan kita percaya bahwa kasih karunia itu cukup bagi kita. Biarlah hidup kita pun menjadi sebuah lagu yang menyanyikan kasih karunia Allah yang mengubahkan. Saya minta untuk tim PW boleh kembali ke mimbar. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang tadi saya sudah sampaikan digubah oleh John Newton. Dan kita akan nyanyikan bersama. Dan ini adalah versi Indonesianya ya. Kalau yang di slide itu adalah versi Inggrisnya. Nah, sambil menunggu kita akan lihat dulu versi Inggrisnya ya. Amazing grace, oh how sweet the sound that save a wretch like me. Yang menyelamatkan seorang yang tidak berharga seperti saya. I once was lost. Saya dahulu terhilang. But now I'm found. Tetapi kali ini saya sudah ditemukan. Was blind but now I see. Dulu saya buta tetapi saya melihat. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Through many dangers, melalui banyak bahaya, toils and snares, I've already come. This grace has brought me safe thus far, and grace which leads me home. Kemurahan Tuhanlah yang akan membawaku pulang. Amazing grace, oh how sweet the sound, to save a wreck like me. Anugerah terbesar, betapa indah, yang telah menyelamatkan orang tidak berguna seperti saya. Saya dahulu hilang, tetapi saya sekarang telah ditemukan. Saya dahulu buta, tetapi sekarang saya melihat. Baik, kita akan nyanyikan, mungkin dapat ditayangkan teksnya dalam bahasa Indonesia. Silakan.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Engkaulah yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau yang mengangkat hidup kami dari lembah kekelaman menjadi suatu kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Berkatilah setiap kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hidup setiap kami, mengubahkan kami. Sehingga kami menjadi semakin serupa dengan yang Kau kehendaki, yaitu semakin serupa dengan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan hidup yang kami jalani bukanlah hidup bagi diri kami sendiri, tetapi biarlah hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami tetap menyembah Engkau, dan dunia tidak bisa menjauhkan Engkau daripada kami Tuhan. Biarlah Tuhan selama kami hidup juga bagi-Mu, dan biarlah mata kami tetap memandang-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus menyertai kami, memproses kami, menyempurnakan kami, hingga akhirnya ketika kami kembali kepada Tuhan, kami dapat membawa apa yang baik, benar, berkenan, dan yang sempurna bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan melihat pengumuman sepekan. Kita akan doa pengurapan hari Sabtu tanggal 6 September jam 6 di tempat ini. Pelayanan Tuhan diwajibkan untuk hadir, diundang untuk seluruh jemaat Tuhan. Dan ada ibadah Super Kids jam 8 jadwal pertandingan Bapak Ibu, ada jadwal pertandingan badminton di First Man Gading Serpong. Nanti untuk lokasinya akan di-share di grup, dan kita kumpul di sana sudah mulai itu jam 3 sore hari ini. Nah Bapak Ibu, ini ada Red Teens dan Youth Alpha sesi ke-6 dan 7 tanggal 5 September hari Jumat, lokasinya ada di Wuli Cafe, Bojongkoneng di Sentul. Nah ini ada biayanya untuk pelajar dari SMP sampai SMK. Yang belum bekerja 150.000 per orang, yang sudah bekerja 200.000 per orang. Itu sudah include transportasi, makan siang, dan mini zoo di sana. Bagi Bapak Ibu, kita kumpul di gereja jam 6:30 pagi di tempat ini. Bapak Ibu yang mau ikut boleh menyusul atau boleh ikut bareng-bareng dengan kita konvoy. Sudah sarapan dari rumah untuk anak-anak atau bawa sarapan masing-masing. Dress code-nya atasan sopan, bawaan celana panjang, sepatu dan sendal sepatu sendal. Tidak menggunakan sendal ya Bapak Ibu, boleh bawa payung atau jas hujan. Dipersilakan bawa baju ganti, peralatan mandi bagi yang mau berenang, dan bawa obat pribadi. Biaya retret boleh cash atau transfer ke Saudari Iren yang ada di belakang sana. Nanti untuk share lokasinya ada di grup, dikirim oleh Saudari Michelle atau Saudari Iren. Kita akan merayakan yang ulang tahun di bulan Agustus ini. Yang berulang tahun yaitu Bapak Ade, Saudari Evelyn, Ibu Mantiana, Ibu Titin. Day, happy birthday.